Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Eko Makastiawati, saya dari kelas 11 IPB. Di sini saya akan presentasikan tentang materi sumber informasi. World Wide Web (WWW) sebagai sumber informasi. Awalnya informasi yang dapat ditampilkan di internet hanya terbentuk teks. Kemajuan berarti dicapai pada 1990 ketika tim Totti Berners-Lee mengajukan proposal pembuatan suatu protokol atau aturan mengenai acara penampilan informasi melalui media internet. Proposal ini kemudian ditindaklanjuti oleh CRIN, Laboratorium Fisika Partikel di Swiss. Dengan mengembangkan World Wide Web, (WWW) terdiri atas tiga kata, yaitu world dalam bahasa Indonesia berarti dunia, wide dalam bahasa Indonesia berarti lebar atau luas, dan web diartikan sebagai halaman dalam teknologi jaringan internet yang berisi informasi. World Wide Web jika diartikan secara bebas adalah serangkaian halaman-halaman pada internet yang berisi informasi-informasi mengenai dunia luas. Lebih lanjut, WWW adalah sebuah sistem untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar, suara, dan sebagainya. WWW dipresentasikan dalam bentuk tertentu agar dapat diakses secara menyeluruh oleh penggunaan internet di seluruh dunia. Selain itu, WWW mengacu pada alamat dari situs web dalam diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi. Informasi pada website umumnya ditulis menggunakan. Situs web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi. Informasi pada website umumnya ditulis menggunakan format hypertext markup language HTML untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar, suatu video, dan sebagainya. HTML menggunakan konsep link sebagai perantaranya. Untuk memanggil sebuah halaman web atau dokumen lain, gambar, audio, video, dan sebagainya, digunakan istilah-istilah seperti URL dan URI. Uniform Request Locator URL untuk merupakan rangkaian karakter yang digunakan untuk menamai alamat panggilan dari suatu dokumen dalam halaman web. URL digunakan untuk menunjuk suatu dokumen file tertentu dari sebuah halaman web. Contoh URL adalah sebagai berikut: http://www.deknas.go.id /index.php. Yang kedua, http://tokohindensia.com /encyclopedia-index.html. Dari contoh tersebut, istilah bahwa URL berfungsi menunjukkan alamat dan nama file dari sebuah halaman web. URL lebih mengacu kepada alamat dari dokumen file yang terdapat pada sebuah halaman web. Dari contoh URL di atas, maka URL dalam halaman web tersebut adalah http://www.diknas.go.id http://tokohindendonesia.com /encyclopedia /a/
Pada kenyataan begitu, Anda menuju suatu halaman web yang akan ditampilkan adalah berupa URL. Oleh karenanya istilah URL jarang sekali disebutkan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Situs web adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi. Situs web diwakili oleh sebuah halaman utama, homepage, yang merupakan pusat dari situs web. Pada homepage ini biasanya disediakan beberapa tautan link yang berisi URL dalam bentuk menuju halaman lain yang terdapat dalam situs atau di luar situs. Ada beberapa bagian yang mutlak ada dalam sebuah situs web agar dapat berjalan dengan baik dengan sesuai dengan yang diharapkannya. Bagian-bagian tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Nama domain. Nama domain adalah alamat yang menunjukkan sebuah situs agar pengguna internet lain dapat menemukan situs web yang dibuat. Istilah yang sering digunakan untuk nama domain adalah URL. Anda dapat mengakses sebuah URL dengan suatu tanpa www, misalnya http://www.digsnas.go.id atau http://dignas.go.id. URL dalam suatu domain dapat diakses melalui HTTP Hypertext Transfer Protocol. Protokol HTTP dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web (WWW). Protokol ini adalah protokol ringan dalam berstatus dalam generik yang dapat menggunakan untuk sebagai macam tipe dokumen. WWW dijalankan dalam server yang tersebut HTTPD Hypertext Transfer Protocol Daemon. HTTP adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antara klien dan server. Sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya melalui permintaan dengan membuat sebuah TCP atau IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh, biasanya port 80. Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menggunakan klien mengirim kode permintaan request. Versi lain dari HTTP adalah HTTPSP, HTTP Secure. HTTPS adalah protokol HTTP yang menyediakan lainnya yang aman dengan proses komunikasi data yang diacak atau dibuang khusus enkripsi. Protokol ini biasanya digunakan pada transaksi atau komersis. Ada beberapa macam dalam domain yang digunakan dalam situs web. Menggunakan nama domain ini disesuaikan dengan tujuan pendirian dari situs web tersebut. Pembagian nama domain pada umumnya dibedakan menjadi domain umum dalam domain berdasarkan nama negara. A. Domain umum generis domains. Sebuah situs web yang digolongkan dalam generasi domains adalah sebuah situs web yang pada bagian akhirnya nama situs web disebut berakhiran dengan kata kunci com, net, org, adu, vov, mail, dan sebagainya. Akhiran tersebut biasa diistilahkan sebagai top level domain TLD. Berikut ini beberapa contohnya. Com, untuk situs-situs yang menawarkan jasa komersial perusahaan. Net, untuk situs-situs yang menawarkan jasa jaringan atau
teknokomunikasi. ORG untuk situs berupa organisasi atau lembaga nirlaba. Edu adalah situs untuk kepentingan kependidikan. Gov untuk situs-situs pemerintahan. Mil untuk situs-situs kemiliteran angkatan bersenjata. B. Domain berdasarkan nama negara, county specific domains. Sebuah situs web yang dibuahi dengan dua kata kunci. Kata kunci pertama untuk menunjukkan tujuan dan pembangunan situs, sedangkan kata kunci kedua digunakan untuk menunjukkan lokasi negara situs tersebut berada. Ada kunci kedua disebut dengan istilah Client Level Domain (SLD). Yang kedua, hosting. Host adalah sebuah komputer dalam suatu jaringan yang menyediakan layanan untuk komputer lainnya yang disambungkan dalam jaringan yang sama. Hosting sendiri dapat diartikan sebagai penyimpanan dokumen-dokumen yang diperlakukan dalam sebuah situs web agar dokumen-dokumen tersebut dapat diakses secara bersama-sama dan mengguna internet. Di internet sendiri marak bermunculan situs-situs yang menyediakan jasa hosting. Besarnya kepastian yang disediakan disesuaikan dengan pilihan yang telah diperhatikan antara berjual dan penggunaan jasa hosting. Para penjual jasa hosting juga membatasi waktu penggunaan jasa hosting tersebut. Umumnya, lama penyewaan jasa hosting dihitung per tahun. Penggunaan jasa hosting harus memperpanjang waktu penyewaan agar dapat terus menggunakan jasa hosting tersebut. Di Indonesia, situs-situs yang menyediakan jasa hosting diantaranya www.indoorshoster.com dan www.indoorsforce.com. Beberapa situs luar negeri yang menyediakan jasa hosting diantaranya www.register.com dan www.spinal.com. Yang ketiga, tampilan situs. Hal lain yang tidak kalah penting dalam konstruksi suatu situs web adalah tampilan dari suatu itu sendiri. Banyak pengunjung web yang memerhatikan dan menilai tampilan dari situs-situs web yang sebelumnya membaca isi yang ditampilkan. Karenanya mungkin suatu saat Anda akan menemukan sebuah teks web yang menyertakan polling untuk menilai tampilan dari situs web tersebut. Banyak sekali perangkat lunak yang dapat Anda manfaatkan dalam mempercantik tampilan web seperti Frontpage, Dreamweaver, dan Fireworks. Sekarang ini juga sudah banyak disediakan pola-pola yang dapat digunakan untuk membangun suatu situs web. Contohnya Joomla, www.joomla.com, WordPress, www.wordpress.com, dan CMS seperti Aura CMS, http://, www.aura.opensource.indonesia. Dalam membangun suatu situs web juga diperhatikan spirit yang ditunjukkan menghasilkan situs yang lebih dinamis dan interaktif sehingga situs bisa menampilkan informasi secara update data. Beberapa spirit yang digunakan dalam mendesain suatu halaman web diantaranya PHP dan ASP, JavaScript, dan VB-Script. Spirit tersebut dapat Anda buat sendiri atau membelinya dari situs-situs penjual spirit. Di sini dituntut kepiawaian dan Anda yang mungkin saja nantinya akan terjadi seorang web designer atau web
programmer untuk penggunaan suatu situs web yang menarik, dinamis, dan interaktif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi pada web situs umumnya ditulis dengan menggunakan format hypertext markup language HTML. HTML adalah suatu teknik berbahasa penandaan teks agar dapat dimengerti oleh protokol HTTP. Untuk kemudian terjemahkan menjadi bentuk lainnya seperti various teks, table, grafik, dan gambar. Hypertext adalah teks yang memiliki kaitan ke bagian lainnya. Hypertext dalam dunia internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari halaman web. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Paramaswati. Om Santi 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 Om.